Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini atau bagaimana? Sudah siap ya? Semua kalian sudah ada pulpen di atas mejanya ya? Itu harus dipersiapkan, bukunya juga harus dipersiapkan. Itu menandakan kalau kalian siap di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baik, untuk lebih barokahnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membukanya dengan sama-sama berdoa yang nantinya dipimpin oleh Rosid. Silahkan Rosid, pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Di antara kalian ada yang tidak masuk? Semua masuk? Semua masuk ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu bersyukur kalian semuanya masuk ya hari ini. Ibu bersyukur kalian masih memiliki semangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan, sehingga kalian terus istiqomah, terus semangat untuk datang ke sekolah menuntut ilmu. Baik, untuk supaya kita lebih semangat menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, menunjukkan rasa nasionalis kita, kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Di sini Bu Guru mengharapkan kalian tuh harus kompak, harus serempak, harus bersungguh-sungguh, harus semangat ya di dalam menyanyikan lagu tersebut ya, salah satu lagu nasional. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, kompetensi dasarnya yaitu 4.4 yang berbunyi menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Jadi nanti kalian diharapkan bisa membuat cerita fantasi, tapi dengan tetap memperhatikan struktur dan kaidah bahasa.
Jadi tujuannya di sana, tujuan ibu guru menanyakan kalian sebuah video cerita fantasi. Mungkin dari sana kalian akan terbuka pikirannya supaya lebih memudahkan kalian di dalam membuat cerita fantasi ya. Dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dan metode diskusi. Jadi nanti ketika kalian membuat cerita fantasi, kalian akan secara berkelompok ya di dalam membuat cerita tersebut. Secara berkelompok, secara berdiskusi ya. Diharapkan supaya kalian lebih gampang di dalam menciptakan sebuah cerita itu. Ketika kalian mengerjakannya secara berkelompok atau berdiskusi ya. Peserta didik mampu membuat teks narasi cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di sini sudah ada cakupan materinya. Nanti akan lebih jelasnya nanti ibu guru juga akan menayangkan sebuah video pembelajaran di mana di dalam video pembelajaran itu akan ada penjelasan lebih jauh lagi terkait dengan langkah-langkah di dalam membuat cerita fantasi. Nah, di sana ada cakupan materinya. Langkah-langkah membuat cerita fantasi dan manfaat mempelajari cerita fantasi. Yang pertama, meningkatkan daya imajinasi. Kemudian yang kedua, membantu kita untuk lebih kreatif lagi di dalam berpikir. Ya. Selain manfaat yang bisa kita dapatkan, yang dua ini di dalam mempelajari materi cerita fantasi, ya, bisa juga dengan kita membaca cerita fantasi, kira-kira kalian merasa terhibur atau bagaimana? Ketika membaca cerita fantasi atau menonton cerita tersebut, merasa terhibur? Ya, itu bisa membuat kita akan terhibur ya di dalam membaca cerita fantasi atau menonton cerita fantasi tersebut. Manfaatnya, ya. Nah, di sini juga, ya, sudah ada pembagian kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 itu ada Kiki ya. Kelompok 1 itu ada Kiki, ada Klasik, dan ada Yazis. Ini dia video pelajarannya yang membahas tentang langkah-langkah menulis cerita fantasi. Ya, coba perhatikan ya penjelasan terkait dengan langkah-langkah menulis cerita fantasi. Sekarang ibu guru akan menayangkan kalian video cerita fantasi ya. Ya. Sulit untuk mendapatkan uang. Namanya, hati murid mereka sudah tua, yang dihasilkan semakin sedikit. Ya, baik. Sekarang ibu mau bertanya terkait dengan apa-apa saja yang terdapat di dalam video fantasi yang telah kalian tonton bersama ya, yang telah kalian simak. Ini terkait dengan tokohnya. Coba dari kelompok 1 siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita fantasi yang berjudul Jack dan Kacang Ajaib. Bisa menyebutkan 1 atau 2 tokoh. Mungkin hanya itu yang tadi tempat titik fokusnya ya. Coba Kiki. Siapa? Jack, Ibu Jack, kakek Ya. tua, istri raksasa dan suami raksasa. Ya, itu tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fantasi yang berjudul Jack dan Kacang Ajaib. Ada Jack, ada ibunya, ada kakek tua ya. Ada istri raksasa dan suami raksasa. Ya. Kemudian terkait dengan hal-hal baik, sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Ya, jadi
di sini kalian itu semua untuk paragraf pertama yang ditulis itu adalah paragraf yang menunjukkan bahwa itu adalah orientasinya ya. Biasa itu berada di paragraf awal atau paragraf pertama. Kalau sudah terbiasa tampil di depan teman-temannya, diharapkan kalian nanti juga berani tampil di depan orang banyak ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 sahabat yang bernama Jack, Michael, dan Alex. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tepatnya di SMP ABC. Ada yang mau bertanya? Silakan Kiki. Apakah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam cerita yang kalian buat? Kemudian ada lagi? Paparkan komplikasi atau permasalahan dalam cerita. Ya. Menggunakan kata dia dan adanya penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang menggunakan kata tiba-tiba. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Cerita fantasi juga membahas tentang langkah-langkah di dalam membuat cerita fantasi, seperti menentukan ide dalam menulis cerita fantasi, membuat rangkaian peristiwa seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, itu ya. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan bukunya dulu diatur ya supaya rapi, supaya tidak akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang teks prosedur. Itu ya. Jadi silahkan di rumah buka buku paket kalian terkait dengan materi teks prosedur itu apa, membahas tentang apa di dalam materi tersebut ya. Baik, untuk lebih barokahnya ya pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita membuka pelajaran dengan sama-sama berdoa. Sekarang kita akan menutupnya dengan sama-sama berdoa juga ya. Ayo Rasid, pimpin temannya berdoa. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.